Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Paman Guru. Di video kali ini, kita akan belajar latihan soal TKA Matematika SD dengan materi yaitu pecahan senilai dan cara mengurutkan pecahan. Buat kamu yang mau siap-siap menghadapi TKA dan ingin memahami pecahan dengan lebih mudah, tonton video ini sampai habis ya. Karena Paman Guru bakal kasih penjelasan langkah demi langkah, lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya. Jadi, siapkan buku catatanmu dan mari kita belajar bersama. Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar pizza berikut. Pecahan yang senilai dengan pizza nomor 1 adalah A. 2/3, B. 1/2, C. 4/5, D. 3/4. Jawaban yang benar adalah B. 1/2. Pizza nomor 1 menunjukkan 3 dari 6 bagian diarsir, maka pecahannya adalah 3/6. Pecahan 3/6 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu 3. Jadi, pecahan yang senilai dengan pizza nomor 1 adalah 1/2. Dari pilihan yang tersedia, jawaban yang benar adalah B, 1/2. Pertanyaan kedua. Perhatikan gambar pizza berikut. Urutan pizza yang paling banyak dimakan sampai yang paling sedikit adalah A. 1, 3, 4, 2. B. 3, 4, 2, 1. C. 1, 4, 2, 3. D. 1, 3, 2, 4. Jawaban yang benar adalah C. 1, 4, 2, dan 3. Langkah pertama, perhatikan jumlah potongan pada setiap pizza. Pizza 1 dibagi menjadi 6 bagian, pizza 2 menjadi 8 bagian, pizza 3 menjadi 4 bagian, dan pizza 4 menjadi 7 bagian. Langkah kedua, hitung berapa banyak bagian yang sudah dimakan. Pada pizza 1, ada 3 bagian yang dimakan dari 6 potong, berarti pecahannya 3/6. Pada pizza 2, ada 3 bagian dimakan dari 8 potong, berarti 3/8. Pada pizza 3, ada 1 bagian dimakan dari 4 potong, berarti 1/4. Sedangkan pizza 4 memiliki 3 bagian yang dimakan dari 7 potong, berarti 3/7. Langkah ketiga, kita bandingkan nilai pecahannya. Pecahan 3/6 sama dengan 1/2 atau 0,50. Pecahan 3/7 bernilai sekitar 0,43, pecahan 3/8 bernilai 0,375, dan pecahan 1/4 bernilai 0,25. Langkah keempat, urutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Hasilnya adalah 0,50, lebih besar dari 0,43, lebih besar dari 0,375, lebih besar dari 0,25. Artinya, pizza 1 paling banyak dimakan, disusul pizza 4, kemudian pizza 2, dan terakhir pizza 3 yang paling sedikit dimakan. Urutan pizza dari yang paling banyak dimakan sampai yang paling sedikit adalah pizza 1, pizza 4, pizza 2, dan pizza 3. Jawabannya C. 1, 4, 2, 3. Pertanyaan ketiga. Dari 4 loyang pizza yang dibeli, pizza 1 dimakan sebanyak 50%. Pizza 2 dimakan sebanyak 0,37 bagian, pizza 3 dimakan sebanyak 1/4 bagian, dan pizza 4 dimakan sebanyak 0,42 bagian. Jika semua data pizza yang dimakan diubah menjadi bentuk persen dan diurutkan dari yang paling sedikit dimakan, pizza nomor mana yang paling sedikit dimakan?
A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C. 3. Untuk mengetahui pizza mana yang paling sedikit dimakan, kita perlu menyamakan semua data ke dalam satu bentuk, yaitu persen. Persen memudahkan kita membandingkan bagian pizza yang dimakan karena semuanya berada dalam skala yang sama, yaitu dari 0 sampai 100%. Pizza pertama sudah diketahui dimakan sebanyak 50%, jadi tidak perlu diubah lagi. Pizza kedua dimakan sebanyak 0,37 bagian. Nilai desimal 0,37 jika diubah menjadi persen adalah menjadi 37%. Pizza ketiga dimakan sebanyak 1/4 bagian. Pecahan 1/4 sama dengan 0,25. Jika diubah ke persen, nilainya menjadi 25%. Sementara itu, pizza keempat dimakan sebanyak 0,42 bagian, jika diubah menjadi bentuk persen menjadi 42%. Setelah semua diubah ke persen, hasilnya adalah pizza 1 sama dengan 50%, pizza 2 sama dengan 37%, pizza 3 sama dengan 25%, pizza 4 sama dengan 42%. Selanjutnya, kita bandingkan angka-angka tersebut. Nilai persen yang paling kecil menunjukkan pizza yang paling sedikit dimakan. Dari data di atas, angka yang paling kecil adalah 25%, yaitu pada pizza 3. Jadi, pizza yang paling sedikit dimakan adalah pizza nomor 3. Jawaban yang benar adalah C. 3. Pertanyaan keempat. Perhatikan gambar pizza berikut. Ani memakan 1 potong pizza miliknya, Budi memakan 2 potong pizza miliknya, dan Ciko memakan 1 potong pizza miliknya. Pernyataan berikut yang benar menggambarkan hubungan porsi pizza yang dimakan oleh Ani dan Budi adalah A. Porsi Budi adalah 1/2 dari porsi Ani. B. Porsi Budi lebih besar dari porsi Ani. C. Porsi Ani adalah 3/2 dari porsi Budi. D. Porsi Ani dan Budi sama besar. Jawaban yang benar adalah D. Porsi Ani dan Budi sama besar. Ani, Ciko, dan Budi masing-masing memiliki 1 loyang pizza yang ukurannya sama besar. Mereka membagi pizza mereka menjadi beberapa bagian agar mudah dimakan. Ani memotong pizzanya menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu memakan 1 bagian saja. Jadi, Ani memakan setengah bagian pizza atau dalam bentuk pecahan ditulis 1/2 atau setengah. Ciko memotong pizzanya menjadi 3 bagian yang sama besar, lalu memakan 1 bagian juga. Jadi, Ciko memakan 1/3 bagian pizza, atau 1/3. Budi memotong pizzanya menjadi 4 bagian yang sama besar, lalu memakan 2 bagian. Jadi, Budi memakan 2/4 bagian pizza. Agar mudah dimandingkan, semua pecahan diubah ke penyebut yang sama. Penyebut dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Mari ubah satu persatu. Ani sama dengan setengah sama dengan dikalikan 6/6 sama dengan 6/12. Ciko sama dengan 1/3 sama dengan dikalikan 4/4 sama dengan 4/12. Budi sama dengan 2/4 sama dengan dikalikan 3/3 sama dengan 6/12. Dari sini terlihat jelas bahwa Ani dan Budi sama-sama memakan 6 bagian dari 12 bagian pizza. Sedangkan Ciko hanya memakan 4 bagian dari 12 bagian pizza. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa porsi Ani dan Budi sama besar, sedangkan Ciko memakan lebih sedikit. Jadi jawaban yang benar adalah D, porsi Ani dan Budi sama besar. Pertanyaan kelima. Perhatikan
Gambar pizza berikut. Ani memakan 1 potong pizza miliknya, Budi memakan 2 potong pizza miliknya, dan Ciko memakan 1 potong pizza miliknya. Setelah mereka selesai makan, urutan sisa pizza milik mereka dari yang paling kecil hingga yang paling besar adalah A. Pizza Budi, pizza Ciko, pizza Ani. B. Pizza Ani, pizza Ciko, pizza Budi. C. Pizza Ciko, pizza Budi, pizza Ani. D. Pizza Budi, pizza Ani, pizza Ciko. Jawaban yang benar adalah D. Pizza Budi, pizza Ani, pizza Ciko. Ani, Budi, dan Ciko masing-masing memiliki pizza dengan ukuran yang sama besar, tetapi jumlah potongan mereka berbeda. Ani memiliki 2 potong pizza, Budi 4 potong, dan Ciko 3 potong. Setelah makan, masing-masing memakan sebagian dari pizza mereka. Ani memakan 1 potong dari 2 potong miliknya, jadi sisa pizza Ani adalah 2 dikurang 1, sama dengan 1 potong. Budi memakan 2 potong dari 4 potong miliknya, jadi sisa pizza Budi adalah 4 dikurang 2, sama dengan 2 potong. Ciko memakan 1 potong dari 3 potong miliknya, jadi sisa pizza Ciko adalah 3 dikurang 1, sama dengan 2 potong. Karena ukuran pizza sama, kita bandingkan bagian yang tersisa dalam bentuk pecahan. Sisa pizza Ani sama dengan 1/2. Sisa pizza Budi sama dengan 2/4, jika disederhanakan menjadi 1/2. Sisa pizza Ciko sama dengan 2/3. Jika diubah ke bentuk desimal, 1/2 sama dengan 0,5, sedangkan 2/3 senilai dengan 0,67. Artinya, sisa pizza Ani dan Budi sama banyak, masing-masing 0,5 bagian. Sedangkan sisa pizza Ciko lebih banyak, yaitu sekitar 0,67 bagian. Jadi, urutan dari yang paling sedikit hingga paling banyak adalah pizza Budi, pizza Ani, pizza Ciko. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D, pizza Budi, pizza Ani, pizza Ciko. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.